sukses kerjasama di negara Asia, Indonesia memperluas cakupan wilayah kerjasamanya hingga ke benua Afrika. Melalui kemitraan dengan Jepang dan Pusat Kerjasama Selatan-Selatan Gerakan Non-Blok, kerjasama diwujudkan dalam bentuk pengembangan usaha kecil dan menengah, serta pendekatan keuangan mikro yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian. Keberhasilan dalam kerjasama teknik di negara Asia kian memotivasi Indonesia untuk mengembangkan sayapnya hingga ke negara-negara Afrika seperti Kenya, Uganda, Ethiopia, Namibia, Zambia, Madagaskar, dan Afrika Selatan. Namun, berbeda dengan negara di Asia, kerjasama teknik yang dikembangkan di Afrika difokuskan pada pendekatan keuangan mikro melalui kemitraan pemerintah Indonesia, Jepang, dan NAM CSSTC atau Pusat Kerjasama Selatan-Selatan Gerakan Non-Blok. Keberadaan NAM CSSTC yang didirikan tahun 1995 atas prakarsa Brunei Darussalam ini membuka peluang bagi Indonesia untuk berperan aktif dalam membantu pembangunan tidak hanya untuk negara anggota Gerakan Non-Blok, tetapi juga negara bukan anggota Gerakan Non-Blok. Di negara berkembang itu kan sebenarnya banyak tenaga ahli, banyak pengalaman-pengalaman pembangunan, dan banyak keterampilan dari bangsa-bangsa di negara berkembang ini untuk dibagi atau ditukarkan tukar pengalaman gitu dengan negara-negara lain. Jadi sharing dari berbagai pengalaman dan pengetahuan di antara negara itu dilembagakan. Nah, pelembagaan kegiatan seperti itu disebut dengan Pusat Kerjasama Teknik Selatan-Selatan ini. NAM CSSTC mengemban tugas untuk menyelenggarakan program-program unggulan melalui pelatihan, seminar, dan pertukaran tenaga ahli yang bertujuan meningkatkan ketahanan nasional dan kolektif negara-negara berkembang. Beberapa program unggulan antara lain pelatihan pengembangan usaha kecil dan menengah serta pendekatan keuangan mikro berskema syariah. Bahkan, khusus pendekatan keuangan mikro syariah terbilang sukses karena banyak diadopsi di beberapa negara di Afrika. Profit sharing atau bagi hasil yang ditawarkan sistem keuangan berskema syariah ini dinilai sangat cocok dengan kondisi negara-negara berkembang di Afrika. Nah, skema syariah ini juga kita perkenalkan karena itu adalah salah satu skema pengembangan mikrofinance yang berhasil di Indonesia, berkembangnya sangat pesat sekali. Herannya, masyarakat atau peserta training dari negara Uganda yang semuanya itu non-Muslim itu tertarik karena pengetahuan yang skemanya itu non-interest based. Pengentasan kemiskinan menjadi tujuan utama dalam setiap pelatihan yang digelar. Bekerja sama dengan JICA ini, tak heran peserta sangat antusias mengikuti berbagai pelatihan yang digelar. Selain untuk diterapkan di negaranya, para peserta pelatihan diharapkan dapat memformulasikan rencana kerja mereka dan dapat menyebarluaskan ilmu yang didapat kepada negara-negara berkembang lainnya. Kita, Indonesia sebagai bagian dari keanggota PBB memang menganggap penting dan pada saat itu kita punya kelebihan juga. Kelebihan terutama di bidang pertanian. Nah, kita memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang lainnya, khususnya di bidang pertanian. Dengan terjalinnya kerjasama Selatan-Selatan ini, banyak keuntungan yang bisa diperoleh. Selain diakuinya kemampuan dan keahlian para pakar Indonesia di dunia internasional, eksistensi Indonesia di mata dunia juga kian berkibar. Indonesia tak lagi dikenal sebagai negara penerima, tetapi juga sebagai pemberi atau pendonor yang disegani. Belum lagi keuntungan ekonomis yang diperoleh Indonesia melalui penjualan produk-produk buatan Indonesia di negara berkembang lainnya. Bagaimana Indonesia menyiapkan tenaga ahlinya untuk membantu negara Asia dan Afrika meningkatkan kemampuannya? Akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Indonesia untuk Dunia.